Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK SMA tahun 2020 pelajaran kimia nomor 16 sampai nomor 16. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A ditambah 2B setimbang dengan 3C ditambah D. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan adalah, ini tinggal kita tulis aja reaksinya, terus mula-mula ada 5 mol A dan 3 mol B. Kemudian di kesetimbangan ada 1 mol B. Nah, berarti di reaksinya ini 3-nya berkurang sebanyak 2, sehingga menghasilkan 1 ya. 3-nya berkurang sebanyak 2, jadi pada saat kesetimbangan tersisa 1B. Kemudian berarti A-nya berdasarkan koefisien reaksinya, kalau ini berkurang 2, ini berkurang 1. Berarti jumlah mol A-nya adalah 4. Kemudian ini yang C-nya koefisiennya 3, berarti di reaksinya ini plus 3. Kemudian D-nya berarti plus 1. Jadi pada saat kesetimbangan ini 3, yang ini 1. Jadi jawabannya adalah yang A, 4 mol A, 3 mol B, 3 mol C, 1 mol D. Kemudian nomor 17, senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat, Hc9H7O4, yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam, atau Ka, 3,3 kali 10 pangkat minus 4. Agar larutan mempunyai pH 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan, ini berarti pH sama dengan pKa dikurangi log asam per basa konjugasi. pH-nya adalah 3 sama dengan pKa-nya 4 min log 3,3. Ya, dari sini, dari Ka-nya. Dikurangi log Hc9H7O4 per C9H7O4 minus. Ini kita pindahkan ke ruas kiri 4-nya, jadi 3 minus 4 sama dengan minus log 3,3 dikurangi log Hc9H7O4 per C9H7O4. Ini berarti minus 1 ya. Ini kita kalikan minus 1 semua, jadi 1 sama dengan log 3,3 ditambah log asam asetil salisilat per basa konjugasinya atau ion asetil salisilat. Ini log 3,3-nya kita pindahkan ke kiri, jadi 1 min log 3,3. 1 itu adalah log 10 ya. Kemudian ini log 10 dikurang log 3,3 adalah log 10 per 3,3 atau log 3 per 1. Jadi, perbandingan asam asetil salisilat dibandingkan dengan ion asetil salisilatnya adalah 3:1. Berarti, perbandingan ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilatnya tinggal dibalik 1:3, yaitu 0,33. Jawabannya adalah yang D. Nomor 18, larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah, ini reaksi reduksinya adalah Fe3+, ya, menjadi Fe. Jadi ini kita setarakan seperti reaksi redoks umumnya ya. Jadi ini 4 Fe3+ ditambah 12 elektron menjadi 4 Fe. Ini kita tambahkan seperti ini agar nanti bisa dicoret dengan elektron yang di sini. Jadi reaksi oksidasinya adalah 6H2O menjadi 12H+, ditambah 3O2, ditambah 12 elektron. Jadi ininya hilang. Jadi reaksi redoksnya adalah 4 Fe3+ ditambah 6H2O menjadi 4 Fe ditambah 12H+ ditambah 3O2. Nah, mol Fe-nya berarti masanya dibagi dengan yaitu 55,85.
mol Fe-nya berarti 0,4333 mol. Kemudian mol O2-nya berarti tinggal dikali 3/4. Ini Fe-nya kan 4 nih. Terus sedangkan O2-nya koefisiennya 3, berarti 3/4 dikali 0,4333, hasilnya adalah 0,325 mol. Kemudian volume O2-nya berarti tinggal kita kalikan dengan 22,4, karena ini adalah kondisi standar ya, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalian juga bisa pakai PVNRT, nanti hasilnya juga akan sama aja. Ini volume O2-nya berarti 7,28 liter. Jawaban nomor 18 tadi yang E ya. Kita pilih yang paling mendekati, itu hanya masalah pembulatan saja, nggak masalah. 19, hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah, nah ini reaksinya, MgF2 setimbang dengan Mg2 plus ditambah 2F minus. Awalnya ada F-nya 0,1, ini diperoleh dari NaF ini ya. NaF itu kan Na plus ditambah F minus. Berarti kalau NaF-nya 0,1, Na plus-nya juga 0,1, F minus-nya juga 0,1. Karena koefisiennya semuanya 1. Kemudian reaksinya kita misalkan ini Mg2 plus-nya X, F minus-nya 2X berdasarkan koefisiennya. Berarti pada saat kesetimbangan Mg2 plus-nya ada X, F minusnya ada 0,1 ditambah 2X. Jadi KSP-nya, ini KSP-nya 7,4 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan konsentrasi Mg2 plus yaitu X dikalikan dengan konsentrasi F minus yaitu 0,1 kali tambah 2X dikuadratkan. Kuadrat ini ikut ke koefisien dari F-nya ya. Nah, kita asumsikan nilai X-nya lebih kecil dari 0,1. Jadi kita anggap ini 0,1 ditambah 2X ya tetap 0,1 karena X-nya ini sangat-sangat kecil gitu ya. 7,4 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan X dikali 0,1 kuadrat. Ini 0,1 kuadrat jadinya 0,01, berarti X-nya adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 9. Jawabannya adalah yang A. Nomor 20, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, nah ini kita bisa cari dengan rumus ini ya, N sama dengan I kali T dibagi 96.500, I-nya tadi adalah 3 di soal ya, kemudian dikali T-nya adalah 2 jam. Jadi 2 dikali 3.600, ini dijadikan ke second, dibagi dengan 96.500, ini kalau kita kalikan kita dapatkan 21.600, dibagi 96.500, hasilnya adalah 0,224 mol. Elektron yang terlibatnya adalah 2 di sini ya, plus 2. Maka N logamnya berarti setengahnya dari N elektronnya ini. Jadi 0,112 mol. Nah, ini berarti kita tinggal cari aja AR-nya. Berarti massa dibagi dengan molnya. Jadi 7,11 dibagi 0,112. Hasilnya adalah 63,48 gram per mol. Yang paling mendekati dari pilihannya adalah yang Cu. Cu itu AR-nya 63,55. Gitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.
follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!